Hari ini saya Niantoro akan membahas Incoterm Cost and Freight dan Cost Insurance and Freight. Ya, bedanya tipis ya. Cost and Freight dan Cost Insurance and Freight. Jadi pembedanya hanya di asuransi saja. Kita bahas satu-satu ya. Cost and Freight maksudnya adalah seller atau penjual atau eksportir mengirimkan barang-barang kepada pembelinya, buyer atau importir, dengan kondisi on board the vessel. Maksudnya adalah sampai muatan naik ke atas kapal, tetapi tidak cukup naik ke atas kapal. Melainkan juga harus dikirimkan sampai pelabuhan tujuan di luar negeri. Dalam kondisi ini tentu harus memenuhi kriteria yang kedua, yaitu barang-barangnya harus sudah siap untuk dikirimkan. Supaya mudah memahami, kita masuk ke penghitungan harga jual cost and freight. Penulisannya kadang-kadang ditulis CFR atau kadang-kadang ditulis dengan CNF. Bacanya sama saja, yaitu cost and freight. Kasus ini adalah kasus berkaitan dengan ekspor pakaian jadi ke Rotterdam di Belanda, ya. Di mana kuantitinya 5.000 lusin, harga pokok produksinya 2.500 per potong, biaya penanganan pengurusan ekspor sampai barang dimuat di atas kapal di Tanjung Priuk Rp3.000 per lusin, kemudian bunga banknya 2% per bulan selama 2 bulan pembiayaan, keuntungannya 10% dari total biaya, freight dari Tanjung Priuk menuju Rotterdam 2.284,29 dolar. Karena ini cost and freight, tidak ada insurannya ya. Kemudian kurs konversinya, kurs beli per dolarnya Rp7.000, kurs jualnya Rp7.700. Jadi kurs beli itu artinya bank membeli mata uang asing dari pihak customernya, eksportirnya atau importirnya ya. Sedangkan kurs jual berarti bank menjual mata uang asingnya kepada eksportir maupun importirnya. Pertanyaannya adalah hitung harga FOB dan harga penawaran cost and freight Rotterdam. Jadi statementnya kalau free on board harus diikuti dengan pelabuhan pemuatan atau port of loading. Dalam hal ini adalah free on board Tanjung Priuk. Kalau cost and freight, penulisannya adalah cost and freight pelabuhan tujuan atau port of discharge. Dalam hal ini adalah cost and freight Rotterdam. Cara menjawabnya, kita harus cari nilai free on board Tanjung Priuk terlebih dahulu. Dimulai dari penghitungan harga pokok. Mulai dari harga pokok produksi, di mana jumlahnya 5.000 dikali 12, karena 5.000 lusin ya, sehingga dikali 12 pieces, dikali dengan harga 2.500. Didapat nilai 150 juta. Kemudian biaya pengelolaan, tadi ya, pengurusan sampai barang naik ke atas kapal di pelabuhan Tanjung Priuk, 5.000 lusin dikali dengan biayanya 3.000. Didapat hasil 15 juta rupiah. Harga pokok ini yang terdiri harga pokok produksi dan biaya pengelolaan dijumlahkan, hasilnya 165 juta rupiah. Kemudian bunga bank 2% dari total biaya selama pembiayaan 2 bulan. Sehingga hasilnya adalah 2% dikali 2 dikali 165 juta rupiah. Atau hasilnya 6.600.000 rupiah. Tambahkan hasilnya, didapat total biaya dan bunga 171.600.000 rupiah. Jangan lupa bisnis harus untung kan? 10%. Sehingga didapat keuntungan
17.160.000 rupiah. Nah, antara total biaya dan bunga, kemudian jumlahkan dengan keuntungan. Diperoleh nilai FOB Tanjung Priuk dalam rupiah 188.760.000 rupiah. Nilai inilah kemudian dirupiahkan dengan cara membaginya terhadap kurs beli dari bank. Sehingga diperoleh nilai 188.760.000 rupiah dibagi 7.000. Hasilnya 26.965.71 US dollar. Ini adalah harga free on board Tanjung Priuk. Ingat bahwa pertanyaan kedua adalah berapa harga penawaran cost and freight? Caranya bagaimana? Caranya adalah jumlahkan hasil free on board Tanjung Priuk dengan freight atau ocean freight-nya. Di mana ocean freight-nya 2.284.29 US dollar ditambahkan dengan free on board Tanjung Priuk. Di mana diperoleh tadi perhitungannya 26.965.71 US dollar. Atau didapat cost and freight Rotterdam 29.250 US dollar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.